Tapi ada yang menarik ini bagian ketiga ini setelah kita ada bagian satu soal kebijakan politik di sana yang tidak lepas dipisahkan dari institusi agama. Kemudian bagian kedua juga tentang religiusitas yang mana masuk ada iblisnya di situ. Kemudian di bagian ketiga ini Hans mengisi dengan esai-esai ada teater juga ya. Dia sempat membahas teater di NTT. Nah ini saya penasaran nih, gimana sih dinamika teateran sendiri di NTT? Dalam esai ini kamu lebih membaca satu pementasan kan? Macam esai setelah menonton pementasan terus kamu tulis esai tentang ini. Saya senang karena berapa tahun terakhir geliat teater di Flores khususnya di NTT khususnya di Flores itu semakin tinggi mas sejak kehadiran teater, misalnya ada kerjasama dengan teater Garasi di Bantul di Jogja yang sering juga ke Flores khususnya di Flores Timur. Terus yang saya bahas ini teater miliknya anak SMA sebetulnya, tetapi disutradari oleh seorang pastor yang menurut saya dia juga punya jiwa pementas, dia bergelut juga di seni panggung. Dan juga teman-teman di Kupang misalnya, saya kira, dan juga di Manggarai itu kawan-kawan seperti Armin Bell. Jadi di Manggarai, di ND, di Flores Timur. Nah, setahu saya dan Momere di komunitas Kahe. Saya kira cuma 4 itu di Flores yang cukup kuat dalam hal selain seni pertunjukan yang lain di teater. Dan kalau di luar dari Flores itu palingan di Kupang mas. Nah, kenapa saya membahas teater ini? Karena memang waktu itu saya praktek di ND dan kebetulan bergabung juga dengan kelompok teater milik SMA ini. Dan mereka lakukan satu pementasan dan saya coba membaca itu mas. Karena itu dia kritik pementasan itu, menurut saya dia mengkritik tentang hal yang saya juga kritik terus menerus kan, soal budaya patriarki, lalu ketidakadilan gender, tema-tema itu yang selalu relevan dalam masyarakat di Flores khususnya di Flores khususnya yang masih kental dengan budaya patriarki. Oke, berarti menarik juga ya. Ternyata teater di sana juga bisa menangkap sinyal-sinyal seperti itu ya. Hal-hal yang tentunya bisa diangkat di pementasan. Nah, kemudian di esai-esai selanjutnya juga tertarik juga dengan ini ya, Sutarji ya sepertinya. Ada apa dengan Sutarji? Waktu ini mungkin nulis pas tahun berapa ini nulis soal Sutarji? Itu waktu kuliah S1 semester 5. Iya. Tertarik dengan apanya dengan Sutarji ini? Atau waktu itu kan mungkin kenapa nggak Jokpin gitu kan? Jokpin sangat familiar kan di NTT juga. Iya. Saya sekarang baru menyesal kenapa saya tertarik Sutarji. Karena saya baca kredonya dan kredo itu ditafsir ulang oleh Ignaz Clay dan saya rasa itu luar biasa sekali, khususnya untuk mahasiswa yang baru belajar filsafat waktu di Lero, khususnya filsafat bahasa. Dan itu merasa bahwa wah ini menarik sekali mas, terus dianalisis. Tapi setelah dibaca ulang lagi sebenarnya menurut saya itu
eh, ini kesan pribadi saya ya, apa ya? Puisi-puisi Sutarji ya tidak sehebat seperti yang digambarkan oleh Ignaz Gleeden itu ya. Tetapi melalui apa ya, pembacaan saya terhadap puisi Sutarji dan juga beberapa penyair yang lain, saya kira teoretisi atau akademisi atau orang siapapun yang belajar ilmu sosial mau tidak mau harus baca sastra, khususnya puisi, atau kalau enggak cerpen atau novel lah, kalau dia paling rajin suka membaca itu, atau kalau enggak sibuk. Saya kira di komen ini sama Ardi nih, Ardi Krisna. ya. Aduh, jangan jujur begitu, Bung, gitu. Jadi ini karena rekomendasi Ignaz Gleeden. Iya, kebetulan Mas. Berarti cukup berpengaruh ya beliau untuk referensi bacaan di sana juga ya. Ya, saya kira masa itu usia-usia mungkin sekarang tidak ya, atau masih juga ada. Tapi generasi-generasi kelahiran tahun 90-an itu saya kira dibentuk hanya oleh 3 orang akademisi, Mas, menurut saya. Yang pertama Ignaz Gleeden, yang kedua itu Daniel Dakidae, terus yang ketiga Gunawan Muhammad. Saya kira itu generasi 3 begawan. Jokpin belum masuk itu waktu itu. Baru ya puisinya. Jokpin sama Sapardi. Ya. Kalau itu sama. Iya. Oh iya, lupa. Sapardi juga ya. Ya. Iya, memang kalau di sana memang akademisi juga tidak bisa dipisahkan juga dengan diskusi agama juga ya, karena yang pintar-pintar orang-orang yang berada di seminari kemudian belajar filsafat gitu kan. Oke, Mas Han, ini di kumpulan esai ini apa yang kemudian merasa ketika menerbitkan mungkin ada sesuatu yang kurang nih dari kumpulan esai ini, atau kalau sempat memperbaiki itu apa yang ingin diperbaiki atau mau diperdalam mungkin tulisannya, esainya. Ini kan sempat juga mungkin ada yang dimuat di media kemudian diedit lagi atau langsung setelah itu diserahkan ke redaksi. Ya, ini tidak diedit lagi Mas di media, terus langsung dialihkan saja, terus dikirim ke redaksi. Dan ya entahlah, itu sebenarnya saya tidak punya rencana yang sangat matang untuk menerbitkan esai ini, dan itu yang akan saya revisi dalam rencana berikut lagi. Saya pikirkan mau memperdalam topik tentang agama juga Mas di NTT, tapi untuk skop yang lebih luas Indonesia Timur. Ya, saya kira beberapa hal penting yang sudah dibahas di sini yang mungkin ya seperti yang Evan omong agak sulit, saya berusaha untuk membahasakan secara lebih sederhana di buku yang berikut. Bukan kumpulan esai, tapi ya pokoknya buku lah, anggap sulit. Iya, surprise ya ini kayaknya nih. Ya Mas Alven, kita kembali tanya ke Mas Alven, atau gini, Mas Alven sendiri punya ini nggak ekspektasi khusus pada Hans mungkin dalam esainya gitu, ketika membaca ini? Iya, sebenarnya saya waktu awal baca lalu ini harapan saya pikirnya ada isu-isu baru atau ada isu tertentu misalnya soal agama atau
ya katakanlah teologi politik yang mungkin ingin diperdalam dalam satu buku ini, tapi ternyata ada tiga isu besar ini, religiositas, kuasa dan seni, dan mungkin ya kalau seperti yang ditanyakan tadi, mungkin 3 isu ini bisa dipecah lagi dari 3 buku dan diperdalam lagi. Itu yang saya kira. Tapi waktu baca buku ini ya, mungkin juga waktu saya di Flores dan karena sering baca tulisannya Bang Hans dan belajar juga, jadi ya kayak tidak ada hal yang baru untuk saya waktu baca, karena kayak sudah tahu arah berpikirnya, argumentasinya. Mungkin juga karena kedekatan itu bacaan, saya bisa membaca tulisannya beliau sehingga ya tadi ada usaha untuk misalnya mengembangkan lagi tema atau topik tertentu, ya saya kira itu menarik, dan ya kita sebagai pembaca kita menunggu karya Bang Hans. Ada satu esai yang terbaru yang waktu itu menang di ini ya, Pureta kalau nggak salah ya, Hans ya. Pureta, iya. Kumparan atau Pureta ya? Yang Pureta. Esai terakhir toilet dan status agama dalam negara. Ini kan membahas soal kertas kan sebenarnya. Iya, kertas. Temanya kertas. Gimana kamu bisa elaborasi antara kemudian berpikir soal kertas kemudian digabungkan dengan status agama dan kemudian negara di SMU ini? Ya, saya kira esai yang terakhir itu membongkar klaim degradasi. Bukan, iya, maksud saya membongkar klaim degradasi lingkungan karena industri kertas. Nah, salah baca saya. Nah, ini kan agak berbeda dengan esai-esai yang sebelumnya. Ini lebih ke kertas. Saya tanya bagaimana hubungannya bukan kertas ini sendiri, kalau secara khusus di NTT itu seperti apa? Nah, ini bicara kertas mungkin bicara soal media cetak di sana ya, penerbitan, kemudian percetakan juga di sana. Dengan kegelisahanmu di sini ada degradasi lingkungan, itu semacam kegelisahan, ada wacana ekologi yang berkaitan dengan kertas gitu ya. Dan pohon-pohon kemudian yang dijadiin bahan untuk kertas gitu. Nah sekarang kan era digital nih, gitu. Ketika banyak media cetak kemudian berganti jadi platform-platform digital, bahkan sekarang karena pandemi ini marak lagi kan, semakin menaikkan bahwa penting sekali untuk meluaskan atau mengembangkan sistem ini. Nah, kalau di pandanganmu sendiri terkait ini, bagaimana? Terutama di konteksnya di NTT ya, misalkan soal perkembangan itu. Di Flores. Masyarakat di NTT, Mas, kalau bicara tentang kertas ya, masih menggunakan kertas itu sebagai sarana untuk menyampaikan informasi seperti itu, Mas. Beda dengan masyarakat kota besar yang kertas sudah proses penggunaannya sudah berevolusi ya, bisa jadi macam-macam, pembungkus makanan atau jadi tas apapun itu. Tapi satu-satunya penggunaan tunggal kertas di NTT, khususnya di Flores misalnya, ya yang paling dominan yakni sarana penyebaran informasi. Dan masuknya pandemi ini misalnya, lalu membuat segala sesuatu informasi atau penyampaian informasi, lalu penyebaran luasan informasi menggunakan platform digital, hanya melalui kertas ini kita bisa membaca berbagai
jenis apa ya Mas, komplikasi-komplikasi sosial politik baik di dalam keluarga, masyarakat maupun lingkup birokrasi. Yakni orang selama ini orang menjadi kaget bahwa ternyata selama ini orang tidak pernah diberi tools atau tidak pernah diberi sarana atau metode bagaimana mengelola informasi, mendistribusikan informasi termasuk pengetahuan tanpa kertas. Nah, karena beda ini kalau mau tarik yang lebih luas, ini beda dengan masyarakat misalnya di Jawa yang punya aksara yang memang terbiasa dengan apa ya, menulis begitu. Tetapi masyarakat di NTT atau ya, Indonesia Timur umumnya itu tidak punya aksara sendiri dan penyampaian informasi, penyampaian pesan selalu melalui secara lisan, oral. Dan peralihan, ada 3 peralihan dari budaya lisan ke budaya dipaksa untuk menjadi budaya tulisan, terus sekarang dipindah ke platform digital. Itu menurut saya masyarakat di sana kelihatan gagap. Ya wajar karena tidak punya budaya itu, Mas. Dan apalagi tidak disediakan ya metode atau tools seperti yang saya sebutkan tadi. Iya, artinya konsumen buku atau suatu yang cetak gitu, ya. Itu enggak banyak gitu. Maksudnya di sana kan ada peran di situ sekolah-sekolah yang notabene juga buku ini menjadi penting gitu, sekolah-sekolah di sana. Kemudian juga seberapa gambaran di sana itu, apakah percetakan, kayaknya penerbitan ada ini ya, yang ND itu ya, yang penerbitan yang lama ya, itu yang sudah bertahun-tahun di sana juga. Itu pun dikelola oleh institusi agama di sana juga kan ya? SPD ya? SPD. Ya. Nah, sementara masyarakat awam minim kalau untuk pengelolaan semacam itu ya. Nah, kalau untuk platform semacam platform digital sendiri, katamu tadi ada muncul kegagapan gitu, di masyarakat sana. Mungkin pengaruh juga dengan kondisi geografis juga ya di sana ya, macam karena sinyal gitu, teknis semacam itu ya, atau kemiskinan karena harga handphone di sana mahal gitu kan. Ini masuk ke ranah ekonomi malah. Kalau tentang media sosial, saya kira distribusinya merata di seluruh Indonesia. Karena di kampung, sampai di kampung ada orang punya Facebook, mungkin ada yang punya punya insentif lebih, dia bisa akses Instagram mungkin. Yang menjadi itu menurut saya kalau media sosial tidak jadi hambatan karena distribusinya merata. Yang menjadi dan itu menjadi menarik kan di sana kan, orang-orang tiba-tiba pengen punya Facebook atau Instagram, kemudian banyak sekali hal-hal yang ingin eksis gitu kan. Itu menjadi gengsi nggak di sana? Di sini kalau nggak punya Facebook atau nggak punya akun Instagram itu mungkin bisa dibully atau macam gitu. Saya kira itu jawabannya agak kompleks ya Mas. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, karena ada banyak sekali alasan orang menggunakan media sosial. Itu tidak terbatas apakah ada di Indonesia Timur atau Indonesia Barat. Mungkin alasannya bisa sama atau berbeda. Maksudku gini, adanya media sosial ini juga kemudian membuka pikiran kita, kemudian
suara-suara itu menjadi muncul gitu. Suara-suara yang tadi nggak sejak awal saya bilang tadi, karena kan ada pembungkaman gitu. Pembungkaman yang mungkin itu dilakukan oknum tertentu. Nah, perkembangannya di media sosial sendiri seperti apa dengan itu? Kalau kemarin kita mungkin melihat ada kasus Felix Nesi kemudian cukup mencuat kan. Kasus Felix Nesi itu juga gara-gara Facebook. Kalau di media berita online itu juga belakangan baru muncul gitu. Tapi Facebook dulu itu kemudian diunggah beberapa orang yang punya pengaruh gitu, muncul seperti itu Felix Nesi dengan kemudian juga aib-aib yang mungkin sangat tabu kalau dalam institusi agama. Jadi sangat berperan sekali kan. Iya, Mas. Iya. Iya. Hanya ya itu saya tadi sebut bahwa beda kan. Penggunaan media sosial di Indonesia Timur tidak punya dimensi politis seperti di Jawa. Aksi misalnya Gezayan memanggil, lalu mobilisasi massa untuk turun ke jalan, lalu demonstrasi. Di Jawa kelihatan begitu efektif menggunakan media sosial ketimbang di Indonesia Timur atau khususnya di Flores. Karena masih sporadik, Mas. Termasuk misalnya kasus-kasus skandal seksual atau apapun itu disebarkan bukan hasil akumulasi perjuangan diskusi serius di belakang baru diposting. Enggak, ini hanya digerakkan oleh emosi personal masing-masing pribadi. Nah, itu yang saya perhatikan beda dengan teman-teman di sini ya. Itu diseminasi gagasannya, mereka pertemuan dulu, terus sudah ikut korlapnya gimana, diskusinya seperti apa, baru diposting, turun ke jalan. Dan sangat taktis sekali kan. Nah, itu yang di daerah kami belum. Dan saya kira kalau ya apalagi masuk di era seperti ini ya, saya kira media sosial mesti ada orang yang kalau pakai media sosial dia harus berpikir harus punya dimensi politis memanfaatkan media sosial seperti itu, khususnya di wilayah kami yang akses geografisnya sangat susah ya. Hanya sejauh ini belum, Mas ya. Oke teman-teman, bentar saya cek apakah ada pertanyaan sampai sekarang. Belum ada ya. Oke Hans, esaimu yang kamu tulis di buku ini, apa harapanmu kepada pembaca sebenarnya? Ini kan kita terbitkan, tapi memang konteksnya Flores. Sebenarnya lebih tepat kalau ini diterbitkan di Flores ya, karena tapi juga nggak milih-milih juga, maksudku kalau di sini mungkin bisa membuka wacana baru di Jawa tentang Flores gitu, yang ternyata juga punya kasus-kasus yang nggak jauh beda dengan Jawa. Apa yang ingin kamu ini pasti, karena ini mau menjelang akhir nih kayaknya nih, detik-detik mau selesai nih kepada pembaca. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Bung Ardi Krisna. Sebenarnya publik pembaca seperti apa yang didasar buku-buku Bung? Wah, Mas Ardi pertanyaannya marketing betul ya. Ini masuk ke segmen pasar ini malahan. Kayaknya. Nah, pertanyaan seperti ini justru nggak saya pikir waktu menulis. Karena menulis dengan emosi itu ya. Ya, terima kasih Mas Ardi. Saya langsung jawab, Mas. Jawab aja. Ya. Pertanyaan seperti ini memang tidak pernah saya pikir ya, karena mungkin saya
saya juga tidak berpikir bahwa apakah saya ini nanti profesi jadi penulis atau jadi apa begitu kan. Saya belum tahu. Dan kalau memang saya mau menekuni dunia kepenulisan sebagai sebuah profesi, saya kira pertanyaan ini penting, harus ya belum perlu saya ketik dan tempel di kamar atau di tempat yang mungkin saya lihat setiap hari. Karena sejauh ini saya belum berpikir. Dan banyak sekali saya dikritik oleh teman-teman mengenai hal ini. Misalnya, kamu harus tahu segmen pembacamu siapa, usianya di mana, secara geografisnya seperti apa. Dan akan saya kira akan terjawab ketika saya terbitkan buku berikut. Kayaknya sudah pernah diposting di story itu ya, yang buku lanjut buku selanjutnya nih kayak. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Paskalia Kopong 94. Kakak Hans, setelah buku kakak terbit, komentar apa yang paling menohok tapi membangun? Ada senior-senior kakak yang komentar miring tentang buku itu. Gitu. Jawab aja. Saya banyak dikritik, tapi kebanyakan kritik personal. Selain bahwa ada yang mengatakan senior saya juga, termasuk teman kelas waktu masih frater yang sudah jadi pastor sekarang, itu mereka bilang bahwa saya kecewa, terus itu ungkapan rasa ketidakpuasan saya terhadap lembaga SWD misalnya. Dan di situ sebenarnya saya tidak harus berbalas-balasan kritik kan, tapi saya tahu bahwa memang mereka tidak pernah ikuti proses menulis saya selama saya frater sampai saya sekarang. Karena yang seperti ini juga saya buat saat frater. Dan risiko kalau kita menulis sesuatu dan kalau dibaca dan dikritik ya itu risiko yang harus diterima menurut saya itu. Apalagi topik yang menurut saya sangat sensitif kan kalau untuk masyarakat di Indonesia Timur, khususnya NTT. Lalu jangan-jangan Hans ini ketika pulang kampung kemudian ditolak ini kemudian masyarakat sana karena menulis yang seperti Yesus ditolak di Nazaret. Ngeri juga. Ini resikonya cukup. Kamu mikir risikonya nggak sih Hans untuk ketika mempublikasikan esai ini? Ini kan kritikan ini mungkin resikonya nggak kecil juga ya untuk ukuran kalau misalkan ini diterbitkan sebagai buku atau sesuatu yang dipublikasikan itu kan dibaca banyak orang gitu kan. Kemudian nama Hans itu menjadi daftar hitam mungkin untuk beberapa lembaga ini. Kalau ngelamar pekerjaan di saya nggak akan ini nih nanti ngelamar. Kepikiran seperti itu juga kan? Awalnya memang saya mau masuk biara lagi Mas, dan saya berpikir tentang itu. Tapi saya kira kalau saya menahan diri untuk tidak melakukan kritik hanya karena supaya kalau masuk biara diterima, saya merasa hidup saya tidak berguna di dunia. Oke, ya. Seperti judul pada obrolan buku pertama pada sore hari ini, melawan lewat tulisan. Jadi teman-teman, bahwa Hans ini memberikan salah satu memberi contoh pada esai bahwa sepertinya salah satu hal yang menjadi kekuatan tulisan itu ya kalau tidak ada unsur kritik pada sesuatu itu sepertinya jadi lemah gitu. Entah itu kepada karya, kepada realitas gitu, kepada sesuatu yang dekat gitu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan Cicin Diwa. Kak Hans, bisa dipesan di mana buku kakak? Ya, bisa dipesan di Ruang Aksara, langsung DM kami. Kami akan kasih diskon karena ini selama bulan November ada 30% ya. Atau bisa juga langsung ke penulisnya juga bisa, nanti minta tanda tangan ke Hans juga bisa. Tapi pengiriman Hans lagi di ini kan Jogja kan ya?
Oh iya. Di Jogja kan. Nah, pengiriman dari Jogja ke Kupang lumayan ya. Mungkin kalau ada yang jual di Kupang bisa di sana aja. Kalau di kami boleh, sangat boleh. Begitu, sepertinya bentar lagi mau mati. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di obrolan ini. Mungkin obrolannya nanggung, ini sebenarnya bisa diperpanjang lagi, tapi ini ada pertanyaan satu lagi mungkin bisa dijawab nih. Terakhir nih, dari Bruno Ray Pantola. Ini penulis puisi dari yang pernah diterbitkan Bening. Apakah dengan kritik itu Kakak Han sangat paham bahwa gereja itu terbuka bahkan terhadap kritik yang tajam gitu ya? Ini mungkin lebih ke ini nih, ekspektasi pada institusi yang dikritik itu akan membalas seperti apa dari tulisan yang kamu publikasikan. Nah, apa ya? Kalau berbicara tentang gereja kan selalu ada dua makna ya menurut saya. Ya, gereja sebagai institusi, terus gereja sebagai apa ya? Umat itu sebagai gereja ya menurut saya. Jadi ketika mengkritik institusi, menurut saya umat justru senang beberapa umat yang kritis. Dan saya juga alami itu bahwa ketika mengkritik institusi birokrasi yang terlalu berbelit-belit, beberapa umat yang mengapresiasi itu dan merasa bagus dan bisa diteruskan. Yang menjadi persoalan yakni mengkritik hal yang bersifat sangat sensitif, misalnya kasus korupsi atau skandal seksual di gereja. Itu beberapa umat yang belum bisa memisahkan antara institusi beriman pada Tuhan secara pribadi melalui hidup komunitas sekaligus beriman pada Tuhan melalui institusi gereja itu. Dan kategori kedua itu sangat mengakar sekali dalam kehidupan masyarakat di NTT ya. Sehingga cukup sulit sekali kita melakukan kritik yang sangat tajam terhadap dua hal ini, skandal seksual dan korupsi. Saya kira satu-satunya institusi di Indonesia yang tidak bisa diaudit KPK ya gereja. Entah itu dia mau lakukan korupsi berapa besar pun itu, karena memang dia punya komplikasi-komplikasi yang susah untuk dijelaskan. Nah, si Bruno ya, saya harap si Bruno ini juga bisa melakukan hal yang sama yang saya buat melalui puisinya. Wah, ngeri nih, nanti mohon puisi-puisinya mengandung kritik gitu. Ya, terima kasih sudah bertanya. Oke, teman-teman, meski sebentar, saya pikir banyak hal yang bisa diambil dari perbincangan sore ini ya. Terutama kita jadi tahu tentang Flores, tentang apa yang ingin diutarakan oleh penulis, bagaimana tanggapan pembaca, salah satu pembaca. Oke, terima kasih Hans sudah mau bergabung sore ini. Mas Elvan Flores juga terima kasih. Semoga lancar